masih bingung mau nanya apa, kan saya juga nggak ngerti ya. Yang pikir ketemu juga nanti diajak ngomong juga nggak nyambung. Cuma setelah 3 bulan ini belajar. Saya kan tinggal nanya, tolong ibu. Kang Deddy Mulyadi kemarin kedatangan tamu dari Maluku Utara, yaitu gubernur yang cantik ya, itu Ibu Shirley, gubernur Maluku Utara. Beliau ingin bersilaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi dan juga katanya ingin belajar ke Kang Deddy. Dan di sela-sela silaturahminya, Bu Shirley ini malah curhat ke Kang Deddy Mulyadi. Wow, kita lihat videonya. Curhat apa Bu Shirley ini ke Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat videonya. Sebelum menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku masih bingung mau nanya apa, kan saya juga nggak ngerti ya. Yang pikir ketemu juga nanti diajak ngomong juga nggak nyambung. Cuma setelah 3 bulan ini belajar. Saya kan tinggal nanya, tolong ibu kasih tahu seluruh warga Jabar gimana caranya mama rawat tubuh tetap langsing, mukanya tetap kinclong, makanan apa yang dimakan, olahraga apa yang ditekuni dalam setiap waktu, dan bagaimana hidup tahan terhadap ujian yang begitu berat tetapi bisa melewati masa sulit itu sehingga survive. Tolong kasih tahu dong seluruh perempuan di Jawa Barat. Nanyanya saya itu cukup. Ayo jelasin. Oh jelasin. Iya dong. Kalau warga Jabar harus dapat edukasi dari ibu tuh. Gimana caranya anaknya udah gede tuh wajahnya kayak masih ABG. Pertama berdoa ya, ikhlas saya belajar, ikhlas menerima. Dari hari kedua, dari hari pertama malamnya saya tidur berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti tapi berikan aku hikmat buat mengerti. Entah kenapa hari kedua bangun tidak sesakit hari pertama. Terus berjalan dengan waktu, belajar menerima, pelan-pelan menerima bahwa hidup ini pada awalnya juga bukan milik saya, bahwa hidup suami saya juga bukan milik dia. Apapun yang Tuhan berikan yang terbaik, saya ikhlas menerima. Dan kan saya jalanin ya, melihat orang yang saya kasihi, ditambah kita secara ekonomi bisa lah pelayanan kesehatan yang terbaik, tapi ketika itu kita punya semua pun gak ada gunanya. Kayak mau minta tolong pun tidak ada, apa yang kita oksigen tidak ada, akhirnya tidak bisa didapatkan. Iya, kayak bahkan pesawat SOS dari Singapura udah standby mau datang jemput suami, airport nggak ada. Dan saya cuma bisa melihat almarhum tuh pelan-pelan napasnya hilang ketika kita memiliki semuanya. Terus gitu aja. Jadi pelajaran penting, apa yang kita miliki belum tentu kita nikmati pada waktu. Iya, dan ternyata masyarakat di situ kan setiap hari ngerasain yang saya rasain. Kehilangan orang yang mereka sayangi hanya karena fasilitas rumah sakitnya kurang memadai, dan itu rasanya nggak enak. Jadi ketika dari rumah seminar ke helikopter, tiba-tiba tuh ada perasaan bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ngerasain ini supaya saya tuh inget dan membangun daerah ini lebih baik. Karena sebenarnya ngerasain seperti saya ini banyak banget, ribuan orang tiap hari ngerasain, tapi kemudian mereka nggak bisa minta tolong kemana-mana, dan udah puluhan tahun seperti itu dari generasi ke generasi. Makanya ketika saya jadi, dan kemudian kan saya mendampingi almarhum jalan, saya melihat banyak cerita bahwa ya emang kita di sana tuh hidupnya agak sulit ya. Jadi ketika jadi, kesehatan dan pendidikan saya prioritas. Karena ya paling nggak saya bisa membantu mereka untuk tidak ngerasain yang seperti saya rasain, dan kemudian membantu saya supaya punya tujuan hidup ketika kehilangan. Kan kita sebagai istri tujuan hidupnya mendampingi suami. Saya selama ini tujuan hidupnya mendampingi cita-cita suami. Terus ketika suaminya nggak ada, saya bingung mau ngapain. Mendampingi rakyat sekarang. Iya, jadi cita-cita suaminya saya yang jalanin. Itu membantu saya untuk punya tujuan hidup, membantu saya melewati grieving saya secara bertahap.
dan saya juga harus kuat supaya anak-anak melihat bahwa saya juga harus kuat kan. Dan kemudian anak-anakku juga tiba-tiba menjadi kuat ya. Supportingnya bagus saya lihat. Ikut campaign. Iya. Di mobil Karena bareng. kata anakku, papi punya semuanya, kita nggak bisa balas, papi tinggalkan banyak hal buat kita. Dia selalu merasa bahwa papinya fokus banget untuk Maluku Utara selama ini. Jadi dia merasa bahwa menjaga masyarakat Maluku Utara itu sesuatu yang dia bisa give back untuk papinya. Itu yang serius. Sekarang yang santai. Karena ibu-ibu Jawa Barat tuh pasti urusannya skincare. Gimana caranya merawat tubuh selalu ramping, wajahnya selalu kinclong dan tidak kelihatan ruwet gitu. Nah, pertama kurangin karbo ya. makannya kurangin ya. Ibu-ibu jangan terima terus. Ibu-ibu tuh selalu tanya, Bu, gimana caranya badannya seperti ibu? Ya jawabannya dijaga makannya. Nah, ibu-ibu di Jawa Barat tuh pagi-pagi jalan, habis jalan makan nasi liwet pakai peda sama putih. Saya kalau makan nasi banyak gemuk, jadi saya kurangi nasi, makannya protein. Kalau sanggup intermittent fasting. Nggak ngertiin apa itu orang Sunda mah. Jadi jedah lah makan kalau bisa 16 jam. Jadi makan terakhir sama makan pertama besoknya 16 jam. Kalau kuat nahan. Iya. Kalau nggak kuat ya 12 jam aja. Bilang tuh sama Bu Asep. Awal aja berat, kalau udah biasa nggak makan karbo tuh lama-lama biasa sih. Jangan makan karbo terus makan manis. Udah. Ya tipsnya itu. Tip yang ketiga, gimana caranya wajahnya kelihatan selalu segar? Sunblock. Nggak boleh jawab karena air wudhu ya. Sunblock sih, saya dari kecil sampai sekarang setiap hari pakai sunblock. Nah itu, jadi kelihatan masih gadis gitu loh. Gitu. Sunblocknya juga nggak usah yang mahal-mahal. Nggak usah ya? Lokal produk. Nggak usah skincare dari sana. Nggak, saya pun pakai lokal produk. Lokal produk, nggak usah disebutin ya. Iya, nggak usah disebutin. Gubernur kan nggak boleh endorse. Nggak boleh. Jadi sebenarnya pakai bahannya sunblock yang lokal. Iya, lokal aja. Lokal banyak, cuman 100.000 kok sunblock. Oh, kebelilah Bu Asep, kebelilah. Kadang kalau lagi promo 127.000 dapat 2. Banyak sekarang lokal produk sunblock, yang penting sunblock, pelembab. Tuh, itu sebelum tidur. Enggak, sunblock itu dipakai kalau mau kena matahari. Oh iya, mau kena sebelum tidur harus dibersihkan. Iya, saya kan nggak ngerti urusan perempuan. Sebelum tidur bersihkan, pakai pelembab, besok pagi bangun pakai sunblock. Yang penting pakai sunblock. Yang bikin kulit kita aging itu matahari. Gak usah hidungnya dibawa ke dokter, digeserin belok dikit, nggak usah. Kita belajar menerima diri apa aja. Asik. Ibu menerima diri apa aja, bang, adanya sudah begini. Kata si ibu-ibu teh Ciro, cenah, ibu menerima diri apa adanya, memang adanya sudah begitu. Kalau saya, tapi di bawah happy. Saya ketika kejadian, kalau lihat foto-foto saya merasa saya aging 5-10. Saya aging paling nggak mungkin 5 tahun. Jadi sebelum foto tanggal 11 Oktober dibandingkan foto saya setelah 12 Oktober, wajah saya itu menuah 5 tahun menurut saya. Setelah 6 bulan saya lebih menerima, lebih pasrah, di bawah happy, raut wajahnya lebih berubah. Jadi ya masalah nggak bisa kita hindari, jadi di bawah happy aja, ikhlas menerima. Ketika kita ikhlas, hati bersih, beban itu berkurang, kerutan berkurang. Iya.